Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersalawat untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat, hidup kita dilimpahi rahmat dan keberkahan. Sudahkah engkau bersalawat hari ini? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kenyataan yang sering tersembunyi di balik dinding istana. Pastikan engkau menyimaknya sampai akhir dan subscribe channel Aurelia Story, agar tak tertinggal kisah-kisah nyata yang mengguncang batin seperti ini. Namanya Sari, usianya 28 tahun. Wajahnya lembut khas perempuan Jawa, alis tipis dan hidung mancung kecil yang membuatnya tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Tubuhnya semampai dan berlekuk, meski ia selalu mengenakan gamis longgar dan kerudung panjang. 4 bulan lalu, Sari meninggalkan kampung halamannya di Solo. Ia adalah seorang janda, ditinggal mati suaminya dalam kecelakaan motor 2 tahun lalu. Kehidupan di desa makin berat. Utang keluarga menumpuk, ibunya sakit-sakitan, dan adik perempuannya harus berhenti sekolah. Dengan restu ibunya, Sari menerima tawaran kerja sebagai pembantu rumah tangga di Jeddah, Arab Saudi. Tekadnya satu, lunasi utang, kumpulkan bekal untuk masa depan adiknya. Bu, aku janji, 6 bulan cukup, aku akan pulang bawa rezeki, ucapnya sambil memeluk ibunya di bandara. Air matanya mengalir pelan, tapi semangatnya membara. Saat tiba di Jeddah, Sari dijemput oleh seorang sopir laki-laki yang mengenakan jubah putih dan sorban hitam. Ia dibawa ke sebuah rumah besar bertembok tinggi warna pasir. Tak ada nama di gerbang besi itu, hanya kamera dan tombol bel elektronik. Rumah siapa ini, Pak? Tanya Sari pelan. Syaif Abdurrahman Al-Hadid, tapi kau akan melayani anak-anaknya, jawab si sopir tanpa menoleh. Sari hanya mengangguk. Di dalam, rumah itu seperti istana. Lantai marmer putih mengkilap, lampu gantung kristal di setiap langit-langit, dan tangga melingkar besar mengarah ke lantai 2. Disinilah Sari bertemu dengan mereka. 4 pria Arab, masing-masing berwajah tampan namun berbeda karakter. Abdullah, si sulung, berwibawa namun kaku. Fahed, si nomor 2, banyak diam dan matanya sering mencuri pandang. Tarik, nomor 3, lembut dan sering membantu pekerjaan Sari. Dan yang terakhir, Malik, si bungsu, paling muda dan sering bercanda. Sari ditugaskan membersihkan kamar, mencuci pakaian mereka, serta menyiapkan teh dan makanan kecil saat mereka berkumpul. Di minggu pertama, semuanya terasa biasa. Sari bekerja dengan telaten, menghindari kontak mata, dan menjaga tutur kata. Namun dari tatapan-tatapan yang mulai terasa menusuk, Sari sadar, ada sesuatu yang berbeda dari rumah ini. Suatu siang, Sari membersihkan bathtub di kamar mandi utama lantai 2. Air sabun masih mengalir saat pintu tiba-tiba terbuka. Aku kira kamar ini kosong. Suara berat Fahed membuat Sari menoleh panik. Maaf, Tuan, saya hanya membersihkan, jawab Sari gugup, air menetes dari dagunya ke leher. Fahed tak menjawab, hanya menatap tubuh Sari yang membungkuk di atas bathtub, gamisnya basah menempel di lekuk pinggang. Kau sudah menikah? Tanya Fahed tiba-tiba. Dulu, sekarang janda, jawab Sari pelan, matanya menunduk. Kau tahu, tubuhmu terlalu lembut untuk kerja kasar seperti ini, bisik Fahed sebelum akhirnya keluar. Sari tak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ada getar asing di dalam dadanya. Bukan cinta, lebih mirip firasat buruk. Seminggu kemudian, saat Sari menyetrika baju di ruang bawah, Malik masuk dengan senyum nakal. Sari, kau tahu? Fahed sering bicara tentangmu ke Abdullah, katanya sembari duduk di kursi. Tentang apa? Tanya Sari, tangan masih sibuk menyetrika. Tentang tubuhmu, dan tentang bagaimana kau berjalan. Sari menegakkan tubuh, wajahnya merah. Saya hanya bekerja di sini, Tuan. Jangan bicara seperti itu. Malik tertawa kecil. Kami semua laki-laki, Sari. Dan kau satu-satunya perempuan di rumah ini, yang muda dan belum menikah lagi. Kata-kata itu menusuk telinga Sari. Sejak malam itu, keempat pria itu mulai menunjukkan perhatian aneh. Tarik membelikan Sari minyak wangi dari Mekah, Abdullah memberinya jilbab baru, dan Malik sering mengajak ngobrol lama di dapur. Sari makin takut. Ia merasa seperti berada di tengah perburuan diam-diam.
dan tak ada satu pun dari mereka yang benar-benar bisa dipercaya. Hingga suatu malam, di tengah lampu mati, hujan yang langka turun deras dari langit jeda. Kamar mandi besar itu kembali menjadi saksi. Saat Sari sedang mencuci gamis di ember, pintu terkunci dari luar. Suara langkah pelan mendekat. Dan saat Sari menoleh, satu tubuh tinggi dan kokoh mendekat dari balik tirai, wajah Fahed muncul. Dan kata-kata lembut tapi menyesatkan itu menyusup ke telinganya. Aku sudah tak tahan, Sari, beri aku malam ini saja. Malam itu, hujan membasahi jeda seperti langit turut menyaksikan luka yang tak terucap. Sari hanya bisa menggenggam erat ujung kerudungnya, berusaha menutup bagian dada yang mulai basah oleh sabun dan air mata. Tubuh Fahed semakin mendekat, napasnya kasar, dan sorot matanya tak lagi seperti dulu. Saya mohon, jangan. Lirih Sari sambil mundur, tubuhnya terhimpit antara dinding dan rak handuk. Namun dalam ruang sempit itu, tak ada yang bisa benar-benar melarikan diri. Aku hanya ingin menyentuhmu, sebentar saja, bisik Fahed, tangannya menyentuh pipi Sari yang dingin karena ketakutan. Detik itu, semua doa dalam hati Sari bergema. Ia tak tahu bagaimana dan kapan malam itu benar-benar berakhir. Yang ia tahu, keesokan paginya, tubuhnya terasa berat, pikirannya melayang, dan air matanya jatuh diam-diam saat membasuh wajah untuk sholat subuh. Beberapa hari berlalu. Sari mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia tetap mencuci, memasak, membersihkan tangga, dan melipat jubah-jubah putih milik para tuan rumahnya. Namun mata Fahed makin sering menatapnya dengan senyum aneh. Yang lebih mengejutkan, Tarik pun mulai menunjukkan perlakuan berbeda. Aku tahu kau lelah, istirahat saja, biar aku bantu bersihkan dapur, kata Tarik suatu sore. Saya tidak apa-apa, Tuan. Ini pekerjaan saya, jawab Sari sambil terus menyapu. Namun tangan Tarik meraih sapu di tangan Sari. Kau terlalu cantik untuk pekerjaan kotor seperti ini, Sari. Tatapan mata Sari mematung. Ia tak tahu bagaimana bisa kata-kata lembut itu justru membuatnya menggigil. Malam berikutnya, Sari dikagetkan oleh ketukan lembut di pintu kamarnya. Saat dibuka, ternyata Malik berdiri dengan sekotak kurma madu dan sebotol susu kambing. Ini untukmu, katanya, kau tampak pucat akhir-akhir ini. Terima kasih, tapi saya tidak enak badan, jawab Sari, menutup pintu pelan. Tapi sebelum tertutup penuh, Malik menyelipkan kalimat. Aku dengar Fahed masuk kamar mandimu malam itu. Sari terdiam. Pintu tertutup sepenuhnya. Dan malam kembali menyesakkan dadanya. 2 pekan kemudian, Sari terbangun pagi-pagi dengan mual yang tak tertahan. Tubuhnya lemas, dan perutnya terasa aneh. Saat mencium aroma kopi dari dapur, ia langsung muntah. Kau hamil? Tanya Fatimah, pembantu senior yang sudah 10 tahun di rumah itu. Tidak mungkin, Sari menjawab cepat. Tapi Fatimah memaksa Sari ke klinik rahasia di gang belakang pasar. Hasilnya tak terbantahkan. Kamu positif, kata dokter wanita itu. 4 minggu. Sari menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia hanya bisa menggenggam sajadah dan bersujud diam di tengah kamar kecilnya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tak punya siapa-siapa di negeri ini. Kabar kehamilan Sari entah bagaimana akhirnya sampai ke telinga para tuan muda. Dan seperti percikan api ke dalam jerami kering, rumah itu terbakar oleh kecemburuan. Anak itu milikku, bentak Fahed, membanting gelas ke lantai marmer. Kau yakin? Siapa yang menjamin hanya kau yang mendekatinya? Ujar Abdullah dingin. Tarik berdiri dari sofa. Sudah cukup. Jangan menghina Sari seperti itu. Kalau memang terjadi sesuatu, bisa jadi semua dari kita telah berdosa. Malik hanya duduk diam, menatap kosong. Namun tangannya mengepal. Sari dipanggil ke ruang utama. Duduk bersimpuh di hadapan 4 pria Arab dengan mata menyala-nyala, masing-masing merasa berhak atas dirinya. Katakan siapa ayah anakmu, tanya Abdullah. Saya tidak tahu, jawab Sari, pelan tapi tegas. Air mata sudah kering. Hanya wajah datarnya yang bicara. Kau tidak tahu, atau tidak mau mengatakan. Fahed berdiri, hampir menghampiri Sari. Namun Tuan Besar, Syaif Abdurrahman, tiba-tiba masuk ke ruangan. Suaranya berat dan menggetarkan. Cukup semua. Kalian telah mencemarkan kehormatan rumah ini. Semua terdiam.
Syaif Abdurrahman menatap Sari dalam-dalam. Lalu berkata, "Kau wanita yang mulia karena rahimmu telah dipenuhi kehidupan. Maka untuk menutup aib ini, kalian semua, keempatnya, akan menikahi dia secara siri. Dia akan menjadi istri bersama." Sari membelalat. Tubuhnya melemas. "Tidak, ini tidak mungkin. Saya bukan harta yang bisa kalian bagi." Namun suara Syaif terlalu kuat untuk ditolak. "Ini keputusan keluarga. Aib harus ditutup, darah harus diakui, dan takdir harus diterima." Malam itu, Sari duduk sendiri di sajadahnya. Perutnya masih kecil, tapi terasa berat. Keempat pria itu kini memanggilnya dengan nada berbeda, bukan sekadar pembantu, tapi calon istri yang akan mereka rebutkan. Dan rahim Sari menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Siapa di antara mereka yang sebenarnya telah menanamkan benihnya? Malam pernikahan itu bukan seperti impian para gadis. Tak ada gaun putih, tak ada senyum bahagia, bahkan tak ada musik atau ucapan selamat. Hanya sebuah ruangan besar dengan karpet Persia, kursi bundar mengelilingi meja, dan 4 lelaki Arab duduk di sekeliling seorang kadi dari Mekah yang diundang secara rahasia. Sari duduk di sudut ruangan, mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung abu-abu. Matanya bengkak karena tak tidur semalaman. Fatimah memegang tangannya, menguatkan walau dalam diam. "Aku sudah menandatangani akad," kata Abdullah singkat. "Aku pun," sahut Fahed. Tarik dan Malik menatap Sari dalam-dalam sebelum ikut mengucap kalimat ijab kabul satu persatu. Kadi hanya mengangguk kecil. Ini tidak lazim, tapi dalam keadaan darurat dan untuk menutup fitnah, 4 wali bisa menjadi suami dalam akad berbeda, secara bergiliran. Namun hanya satu yang akan menjadi pemilik nasab anak. Waktulah yang menentukan. Suasana menjadi dingin. Sari tak mampu mengucap sepatah kata pun. Tubuhnya seperti hampa. Seminggu setelah pernikahan, Sari dipindahkan ke kamar paling ujung. Kamar itu lebih besar, dengan ranjang ukiran dan jendela langsung menghadap ke taman. "Ini kamar istri," ujar Syaif Abdurrahman singkat saat menunjukkannya. Dan dari situlah drama yang lebih pelik dimulai. Hari Senin adalah giliran Abdullah. Selasa untuk Fahed. Rabu bagi Tarik. Kamis milik Malik. Dan Jumat hingga Ahad, Sari bebas dari mereka. Hari-hari itu bukan cinta, tapi penantian yang menyesakkan. Sari harus menyambut tiap suaminya dengan pakaian berbeda. Mereka datang dengan bunga, hadiah, bahkan makanan dari luar kota. "Malam ini, aku ingin tidur di sebelahmu, bukan untuk apa-apa, hanya memelukmu," kata Tarik suatu malam sambil menyentuh tangan Sari yang gemetar. Namun Sari menepis, "Biarkan aku sendiri, Tuan." Tarik menarik napas panjang, lalu pergi tanpa kata. Lain halnya dengan Malik yang datang membawa seikat mawar merah. "Kau tak perlu tersenyum, cukup diam bersamaku. Aku hanya ingin merasa, kau milikku," ujarnya sambil mencium kening Sari tanpa izin. Sari membisu. Air matanya menetes diam-diam setiap kali malam datang. Bukan karena luka baru, tapi karena luka lama tak kunjung sembuh. 3 bulan berlalu. Perut Sari mulai membulat. Fatimah membelikannya gamis khusus untuk ibu hamil, dan dapur kini selalu menyediakan susu unta dan kurma ajwa. Sari menjadi pusat perhatian, namun bukan dengan cinta, melainkan penuh hasrat kepemilikan. "Anak itu miripku nanti, aku tahu," kata Fahed penuh percaya diri. "Dia akan kuberi nama Yunus," ujar Abdullah sambil memutar tasbih. Tarik hanya menulis puisi untuk Sari setiap malam, diselipkan di bawah pintu. Malik tak bicara, tapi tatapannya makin menusuk. Sari tak tahu bagaimana harus bernapas di antara mereka. Sampai suatu malam, Sari jatuh pingsan di kamar mandi. Darah menetes dari kakinya. Fatimah menjerit dan segera memanggil ambulans. Di rumah sakit, Sari membuka mata pelan. Keempat pria itu berdiri mengelilinginya, masing-masing cemas. "Kau dan anak itu baik-baik saja," kata dokter perempuan itu pelan, "tapi rahimmu lemah. Tak boleh ada tekanan batin sedikit pun. Atau, kau bisa kehilangan bayi ini." Air mata Sari jatuh. Bukan karena takut kehilangan anak, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa bahagia. Malam itu, Sari menatap keluar jendela. Bulan sabit menggantung di langit jeda. Ia bicara dalam hati, perlahan dan getir. "Ya Allah,
Jika ini semua bukan kehendak MU, maka ambillah. Tapi jika aku ditakdirkan membawa ruh ini sampai lahir, berikan aku kekuatan. Aku bukan istri yang diinginkan siapapun. Aku hanya janda dari Solo, yang dijadikan milik oleh 4 laki-laki, hanya karena aku bisa hamil. Dan di balik jendela, satu sosok berdiri diam-diam. Fahed, dengan mata yang tak berkedip, menatap Sari yang sedang bicara dengan Tuhannya. Lalu berbisik pelan, "Aku akan pastikan, hanya aku yang akan menjadi ayah anak itu." Sari mulai mengurangi langkah. Tubuhnya tak bisa lagi dipaksa seperti dulu. Tiap pagi, Fatimah selalu membawakan air hangat dan susu kurma. Namun ada yang berubah di rumah besar itu. Bukan hanya sikap para majikannya, tapi juga atmosfer yang tak terlihat. Seolah tiap dinding menyimpan bisik-bisik iri dan dendam yang ditahan. "Kau jangan naik tangga. Dokter bilang rahimmu lemah," ujar Fatimah suatu pagi. Sari hanya mengangguk, lalu duduk di bawah pohon zaitun halaman belakang. Tempat itu menjadi satu-satunya sudut di rumah megah itu yang terasa jujur. Di sana, Sari bisa mengusap perutnya dan berbicara perlahan pada bayi dalam kandungan. "Nak, ibumu hidup dalam dunia yang tak seindah cerita. Tapi kau akan lahir dengan hak penuh, bukan karena siapa ayahmu, tapi karena engkau titipan Allah." Tak lama, suara langkah berat terdengar. Sari menoleh. Tarik datang dengan membawa 2 buku puisi dan sebuah selimut tebal. "Kau pasti dingin duduk di sini," ujarnya sambil menyelimuti bahu Sari. Sari menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kenapa kalian terus bertengkar soal anak ini?" Tarik duduk di sebelahnya, menunduk. "Karena kami laki-laki, dan kami semua mencintaimu dengan cara berbeda. Tapi kami semua bersalah." Sari menunduk. "Aku tak butuh cinta. Aku butuh tenang." Di sisi lain rumah, Fahed dan Abdullah duduk dalam ruang kerja Syaif Abdurrahman. "Kau ingin tahu siapa ayah anak itu?" tanya Fahed dengan suara pelan tapi tajam. Abdullah menatapnya. "Aku tahu. Dan aku tak akan membiarkan dia mengakuinya." "Malik." "Tidak. Tarik." Fahed tertawa sinis. "Tarik hanya tahu menulis puisi. Bukan soal memeluk wanita." "Jangan remehkan dia," kata Abdullah, "dia satu-satunya yang tak menyentuh Sari dengan paksa." Fahed mengepal tangannya. "Kau tahu yang paling pertama menyentuh Sari di kamar mandi waktu itu? Aku. Dan itu bukan kehormatan, Fahed. Itu kutukan." Perdebatan mereka terhenti saat pintu terbuka. Malik masuk, membawa sebuah hasil pemeriksaan laboratorium. "Ini," katanya dingin, "darah Sari cocok dengan golongan darahku. Anak itu kemungkinan besar darahku." Semua terdiam. Seketika, suasana menjadi jauh lebih panas dari biasanya. Malam harinya, Sari dibangunkan Fatimah dengan wajah panik. "Bangun, bangun. Rumahmu sedang terbakar api dendam." Sari bangkit dari ranjang, keluar ke lorong. Ia melihat Fahed menarik kerah baju Malik, hampir menghantamkan kepalanya ke dinding. Abdullah memisahkan mereka, namun malah ikut terdorong ke kursi. Tarik berteriak, "Hentikan semua ini." Syaif Abdurrahman muncul dari lantai atas. "Cukup." Semua langsung diam. "Aku sudah cukup sabar melihat kalian memperlakukan wanita itu seperti mainan. Besok pagi, Sari akan keluar dari rumah ini dan tinggal di villa luar kota, bersama Fatimah. Sampai bayinya lahir. Dan kalian dilarang mengunjunginya." Semua membelalak. "Tapi dia istriku," kata Fahed. "Istriku juga," sahut Abdullah. Syaif mengangkat tangan. "Dia istri kalian semua. Dan dia bukan milik siapa-siapa. Dia milik Allah. Dan rahimnya hanya bisa dijaga dengan tenang, bukan direnggut oleh ketamakan kalian." Keesokan paginya, Sari dibawa pergi. Rumah besar itu hanya menyisakan keheningan. Tak ada lagi suara langkahnya, tak ada lagi aroma tubuhnya yang biasa menyelimuti koridor. Di dalam mobil, Sari menatap keluar jendela. Perutnya kian besar, dan pikirannya kian tenang. "Fatimah," katanya pelan, "aku takut anak ini akan lahir tanpa tahu siapa ayahnya." Fatimah menatap Sari, kemudian tersenyum samar. "Anak ini tak butuh tahu siapa ayahnya. Yang dia butuh tahu adalah bahwa ibunya kuat." Dan Sari mengangguk pelan. Ia akan bertahan, meski dengan rahim penuh luka dan masa lalu yang gelap. Karena di ujung kisah ini,
akan lahir seseorang yang akan menjungkirbalikkan hidup keempat lelaki itu. 3 bulan berlalu di vila pinggiran kota Jeddah. Sari menjalani hari-hari penuh ketenangan. Tak ada suara pertengkaran, tak ada tatapan hasrat yang menindih dada. Hanya ada udara pagi yang sejuk, lantunan ayat suci di radio Fatimah, dan sesekali suara angin menabrak jendela. Perut Sari kini membuncit penuh. Bayi di dalam rahimnya sering bergerak, kadang seperti menendang, kadang hanya menggelitik pelan. Sari mulai belajar berbicara pada si kecil, memanggilnya dengan nama panggilan yang belum tentu akan ia pakai saat lahir. Nak, kau pasti anak yang kuat, karena kau tumbuh di tubuh ibu yang luka, tapi tak pernah menyerah. Fatimah semakin sayang pada Sari. Ia memasak sup kambing, menyiapkan air hangat untuk rendaman kaki, dan bahkan menjaga Sari saat tidur, hanya agar tak ada mimpi buruk mengusik malamnya. Namun damai itu tak bertahan lama. Suatu malam, pintu vila diketuk keras. Fatimah yang membuka. Di luar berdiri Tarik, tubuhnya tampak lelah dan wajahnya penuh kecemasan. "Aku mohon, aku hanya ingin melihatnya sebentar," katanya hampir berbisik. Fatimah menutup pintu separuh. "Tuan dilarang datang kemari." "Aku tahu tapi aku tak bisa tenang. Setiap malam aku bermimpi dia melahirkan tanpa aku di sana." Dari balik tirai, Sari berdiri memandangi Tarik. Ada sesuatu di matanya, bukan cinta, bukan benci, tapi rindu yang nyaris mati. Sari pun berkata lirih, "Biarkan dia masuk, Fatimah. Hanya sebentar." Tarik duduk di kursi depan kamar Sari. Ia tak menyentuh apapun, hanya menatap perut Sari dengan air mata menggenang. "Aku tahu aku bukan yang pertama menyentuhmu, tapi izinkan aku jadi yang pertama mencintai anak ini sepenuh hati." Sari hanya diam. "Aku sudah menyiapkan nama untuknya. Jika perempuan, aku ingin memanggilnya Laila. Dan jika laki-laki, Yusuf." Air mata Sari jatuh tanpa ia sadari. "Kenapa harus aku yang menanggung semua ini sendirian?" Tarik bangkit, menggenggam tangan Sari. "Karena Allah tahu, kau lebih kuat dari kami semua." Seminggu kemudian, Sari mulai merasakan kontraksi. Tubuhnya lemas, dan air ketubannya pecah lebih awal dari waktu perkiraan. Fatimah segera menelepon bidan, sementara Sari menggigit kain untuk menahan sakit. Tarik, yang masih tinggal diam-diam di vila, membantu menyiapkan air hangat dan memegangi tangan Sari. "Kau bisa, sayang, kau pasti bisa," bisiknya sambil mengelus keningnya. Setelah 2 jam perjuangan di bawah sorotan lampu remang, suara tangisan bayi pecah memenuhi kamar. Seorang bayi perempuan lahir dengan tangis yang kuat, kulitnya merah muda dan rambutnya hitam pekat. "Allahu Akbar," ujar bidan, menyerahkan bayi mungil itu ke dada Sari. Sari mencium ubun-ubun anaknya, menangis sejadi-jadinya. Anak ini bukan milik siapapun, dia hanya milik Allah. Namun malam belum selesai. Suara mobil berhenti di depan vila. Fatimah membuka tirai, lalu menoleh panik ke Sari. Mereka datang. Keempatnya. Sari menatap bayi dalam pelukannya. Hatinya berdebar keras. Pintu diketuk keras. Kali ini bukan ketukan meminta izin, tapi ketukan menuntut hak. Fahed masuk pertama, disusul Abdullah, Malik, dan Tarik yang kini berdiri di tengah-tengah mereka. Semua mata tertuju pada bayi mungil di pelukan Sari. "Dia mirip aku," ucap Fahed, penuh percaya diri. "Tidak," kata Malik, "dia punya lipatan di bibir seperti milikku." Abdullah melangkah maju. "Biar kami ambil sampel darahnya. Dan uji DNA akan menjawab semua." Sari memeluk bayi itu erat. "Tidak," katanya pelan namun tegas. "Anak ini bukan untuk kalian perebutkan. Dia lahir bukan untuk menjadi milik siapapun, bukan hasil taruhan atau kesombongan. Tapi kami suaminya," bentak Fahed. "Kalian suamiku, iya. Tapi bukan pemilik rahimku. Bukan pemilik anakku." Tarik maju perlahan, menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. "Sari, aku tak ingin merebutnya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupnya, walau tak punya darah yang sama." Air mata Sari kembali tumpah. Malik mundur perlahan. Abdullah menunduk. Fahed menggigit bibirnya, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Dan saat itu, Sari tahu, bayi ini bukan akhir dari kisahnya, tapi awal dari kehidupan baru. 2 minggu setelah kelahiran bayi itu,
villa tempat Sari tinggal menjadi lebih sunyi. Fatimah lebih sering tersenyum, dan Sari sudah bisa tertawa pelan saat bayinya, yang ia beri nama Laila, mengerucutkan bibir saat tidur. Tubuhnya mulai pulih, meski luka di hati belum sepenuhnya sembuh. Tarik datang 2 hari sekali. Ia membantu mencuci botol susu, mengayunkan buayan, dan sesekali membacakan puisi untuk Laila. Sari tahu, ada perasaan tulus di balik mata lelaki itu. Namun, ia juga tahu, semua belum selesai. Sari, ujar Fatimah suatu sore saat menyiapkan teh, kau harus tahu sesuatu. Aku tak bisa menyimpannya lebih lama. Sari menoleh. Apa itu? Fatimah menghela napas, lalu membuka laci meja kecil di dapur. Dari situ, ia mengeluarkan satu amplop putih besar. Di atasnya tertulis dalam huruf Arab, hasil pemeriksaan DNA rahasia. Ini dikirim diam-diam oleh dokter rumah sakit sehari setelah Laila lahir. Salah satu dari mereka, aku tak tahu siapa, menyerahkan sampel darah bayi dan darah mereka sendiri. Tapi hasil ini tak pernah dibuka. Sari menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Pikirannya kosong. Lalu ia bertanya lirih, kau sudah membaca isinya? Fatimah menggeleng. Aku tak berani. Karena aku tahu, siapapun ayahnya, tak akan mengubah cinta seorang ibu. Sari menunduk. Matanya panas. Amplop itu ia genggam erat, lalu berjalan ke arah taman belakang. Ia duduk di kursi rotan, dan dengan jari yang gemetar, ia membuka lembaran hasil tes itu. Tak lama kemudian, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Nama yang tercetak di lembar itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Ayah biologis, Malik bin Syamsi. Probabilitas kecocokan, 99,98%. Malam itu, Sari tak tidur. Laila meringkuk di dadanya, damai seperti bulan sabit di langit jeda. Sari hanya memandangi wajah bayi itu, mengusap alis kecilnya, dan membisikkan satu kalimat. Kau adalah anugerah, bukan kutukan. Esok paginya, Sari menulis surat dengan tangan sendiri. Surat itu ia titipkan ke sopir villa, untuk diberikan hanya kepada Malik. Di dalam ruang kerja rumah utama, Malik membaca surat itu perlahan. Tuan Malik, aku tahu kini siapa ayah Laila. Dan aku tahu, bagaimana semua ini dimulai. Tapi anak ini lahir bukan karena cinta, bukan pula karena kehendak dua hati. Ia lahir dari luka, dari keputusasaan. Dan karenanya, aku akan membesarkannya sendiri. Jika Tuan benar-benar ingin menjadi ayah, maka jadilah sosok yang diam-diam mendoakan dari jauh. Bukan yang datang menuntut hak. Aku ingin Laila tumbuh tanpa kebencian. Dan aku tahu, itu hanya bisa jika aku menjauh dari kalian. Sari. Malik memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, lelaki dingin itu menitikkan air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari satu hal. Ia tak pernah benar-benar mencintai Sari, hanya terobsesi. Hari berikutnya, Sari dan Fatimah mempersiapkan koper. Syaif Abdurrahman telah mengatur keberangkatan mereka ke Madinah. Sebuah rumah kecil sudah disiapkan, cukup tenang untuk memulai hidup baru. Sebelum berangkat, Sari menatap villa itu sekali lagi. Begitu banyak tangis dan luka yang tertinggal di dalamnya. Tarik datang terakhir, membawa satu boneka kecil berwarna biru. Ia menyerahkannya ke Sari tanpa berkata banyak. Jaga dirimu, ucapnya singkat. Sari mengangguk. Terima kasih, karena kau tak pernah memaksa. Dan dengan langkah pasti, Sari naik ke dalam mobil. Laila tertidur di pelukannya, damai dan tak tahu apa-apa tentang pertarungan yang terjadi untuk menentukan siapa ayahnya. Di jalan menuju Madinah, Sari memejamkan mata. Angin gurun menerpa kaca jendela, dan sinar matahari mengintip dari balik tirai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari tak merasa jadi milik siapapun. Ia hanya milik Allah, dan Laila hanya miliknya. Tapi tak ada yang tahu, bahwa di balik ketenangan ini, ada satu rahasia lagi. Malik tak pernah membakar hasil DNA yang ia terima. Ia menyimpannya. Dan ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, Laila akan tahu siapa dirinya. 7 tahun telah berlalu. Madinah menyambut Sari dan Laila dengan kedamaian yang tulus. Rumah kecil di pinggir kota, dikelilingi pohon kurma dan taman mungil, menjadi tempat mereka tumbuh bersama. Sari membuka jasa menjahit baju muslimah dari rumah,
sementara Laila tumbuh menjadi gadis kecil cerdas yang selalu penasaran. "Umi, kenapa aku tak punya abi seperti teman-temanku?" tanya Laila suatu sore, saat sedang mewarnai gambar masjid dengan pensil warna hijau. Sari terdiam sejenak. Ia menunduk, mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Karena Allah menciptakan keluarga dengan cara yang berbeda-beda, sayang. Ada yang lengkap, ada yang cukup satu, dan itu bukan kekurangan." Laila menatap wajah ibunya, lalu tersenyum. "Tapi aku tetap sayang Umi, lebih dari apapun." Sari mencium kening Laila, menahan air mata yang sejak tadi hendak jatuh. Di balik semua kekuatan, ia tetap perempuan biasa, yang terkadang ingin bersandar, namun memilih terus berdiri. Di Jeddah, rumah besar keluarga Syamsi tak lagi sehangat dulu. Setelah Sari pergi, hubungan antara empat bersaudara itu hancur perlahan. Mereka jarang berbicara. Bahkan makan malam pun dilakukan di ruang berbeda. Malik menjadi semakin pendiam, lebih sering menatap lemari kecil di ruang kerjanya. Di dalamnya tersimpan satu map rahasia, hasil DNA yang tak pernah ia ungkapkan ke siapapun. Hingga suatu hari, Syaif Abdurrahman jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan dokter menyarankan agar seluruh anak berkumpul untuk berbagi keputusan soal warisan dan masa depan rumah besar itu. Mereka duduk berempat di ruang tengah. Suasana tegang, mata saling curiga. "Ayah ingin rumah ini jadi tempat perlindungan," ucap Tarik. "Tapi siapa yang mau tinggal di rumah penuh dendam?" sahut Abdullah sinis. Malik berdiri. "Cukup. Aku akan pergi ke Madinah." Semua menoleh. "Untuk apa?" tanya Fahed. "Menebus. Bukan untuk Sari. Tapi untuk anak itu. Aku sudah cukup menyimpan kebenaran. Kini waktunya dia tahu siapa darah pertamanya." 2 hari kemudian, Sari tengah melipat pakaian pesanan saat bel berbunyi. Dari balik tirai jendela, ia melihat sosok lelaki tinggi berjas hitam berdiri di depan pagar. Tubuhnya kaku, dan meski sudah bertahun-tahun tak bertemu, Sari mengenali sorot mata itu. Malik. Fatimah yang kini tinggal bersama mereka membuka pintu. Sari keluar perlahan, membawa Laila yang menggenggam mainan kayu. "Kau tak seharusnya ke sini," kata Sari dingin. Malik menunduk, lalu membuka tas kulit kecilnya dan mengeluarkan map coklat tua. "Aku tahu. Aku bukan datang sebagai penuntut, tapi sebagai pengaku." Sari memeluk Laila erat. "Laila," katanya pelan, "masuk dulu ke dalam ya, sayang." Laila menurut. Ia melangkah masuk sambil terus menoleh ke arah lelaki asing itu. Malik menyerahkan map tersebut ke Sari. "Aku menyimpannya 7 tahun. Tapi hari ini, aku sadar, seorang ayah sejati tak boleh sembunyi di balik diam." Sari membuka map itu. Ia sudah tahu isinya. Tapi tetap saja, melihat tulisan, "Ayah biologis, Malik bin Syamsi," dengan matanya sendiri, membuat napasnya tercekat. "Dan setelah ini?" tanya Sari tanpa menatap wajah Malik. Malik menatap langit Madinah, lalu berkata, "Setelah ini, aku akan pulang. Tapi aku ingin kau tahu, aku tak ingin merebut. Aku hanya ingin diizinkan, mendoakan dari dekat. Aku tak pantas memeluk Laila, tapi izinkan aku berdiri satu saf di belakangnya, saat dia sholat." Air mata Sari jatuh. Tak ada yang bisa menghapus luka lama. Tapi kadang, luka tak perlu sembuh. Cukup diberi ruang untuk tak bertambah. Sebulan kemudian, Sari mengizinkan Malik datang ke rumah seminggu sekali. Bukan sebagai ayah, bukan pula sebagai suami. Hanya sebagai lelaki yang pernah membuat kesalahan, dan kini belajar mencintai tanpa menyentuh. Laila tak tahu banyak, hanya menganggapnya sebagai paman Malik. Tapi setiap kali lelaki itu datang membawa buku cerita, ia selalu duduk paling dekat dengan pangkuannya. Dan ketika Laila tumbuh kelak, ia akan membaca sendiri isi map coklat tua itu. Bukan untuk menuntut masa lalu, tapi untuk mengenal akar hidupnya. Di penghujung malam Madinah yang tenang, Sari menatap langit dan berkata pelan, "Ya Allah, aku tak pernah meminta hidup ini. Tapi aku bersyukur, karena Engkau memilihku menjalaninya." Ia memeluk Laila erat, dan malam pun tertidur bersama mereka.